Assalamualaikum, hai teman-teman semua, dimanapun berada. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan selalu lancar aktivitasnya, sukses selalu dan dilancarkan segala urusannya dan lancar juga rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Nah teman-teman, ini kita udah menjelang puasa ya teman-teman. Besok itu udah puasa. Tadi siang aku udah belanja. Nah, ini aku masaknya tuh malam hari ya teman-teman, karena persiapan untuk sahur. Ini sekitar habis isya. Aku tadi siang itu belanja hati sapi. Terus di sini juga ada telur muda. Ini tuh di pasar banyak ya teman-teman. Nanti tuh aku mau campur dengan hati sapinya. Terus seperti biasa, karena aku tuh orangnya males bikin bumbu sendiri. Kalau untuk rendang atau gulai itu aku lebih suka beli. Karena apa? Menurut aku lebih murah tapi udah lengkap, terus rasanya pun juga enak. Karena memang aku belinya langsung di penjual bumbu orang Padang asli ya teman-teman. Pastinya rempahnya tuh lebih lengkap. Karena aku di rumah itu kalau untuk rempah-rempah itu nggak lengkap. Nah, oke lanjut. Di sini aku langsung eksekusi ya teman-teman. Yuk ikutin terus kegiatanku malam ini. Nah, sambil aku masak, aku juga mau sapa-sapa teman-teman. Nah, buat teman-teman semua, selamat menjalankan ibadah puasa ya, karena besok itu udah puasa pertama. Yuk, yang malam ini mulai aktivitas masak, aku temenin juga. Nah, kembali di video, di sini aku masukkan dulu untuk bumbu rendangnya. Nah, bumbu rendangnya ini aku beli Rp5.000 ya, teman-teman. Karena di tempat langgananku ini paling termurah di antara tempat-tempat yang lain dan itu tuh lumayan ngantri banget. Nah, terus tadi udah aku tuang semua ya. Kembali aku isi air untuk plastiknya supaya sisa-sisa yang masih nempel di plastik itu tidak terbuang dengan mubazir. Sayang ya teman-teman. Untuk santannya pun aku juga beli ya tadi. Jadi sekalian di sana itu di pasar tempat aku belanja bumbu, itu santannya itu udah sekalian diperas atau dibikin santan gitu. Jadi aku lebih mudah lagi, nggak ribet nyampe rumah itu pokoknya tinggal cemplung-cemplung aja. Nah, kalau untuk urusan bumbu menurut aku sekarang itu lebih murah kita beli bumbu giling ya teman-teman. Karena sekarang itu semua harga dari bawang putih, bawang merah, cabai, pokoknya perbumbuan maupun untuk sayuran, lauk-lauk semuanya tuh bener-bener naiknya itu melejit ya teman-teman. Sangatlah berasa kita sebagai seorang ibu rumah tangga. Jadi harus pinter-pinter membagi keuangan atau budget untuk belanja setiap hari. Tadi bumbu udah aku masukkan, lanjut santannya pun udah aku masukkan. Nah, ini nanti tinggal kita tambahin dengan daun rempah-rempahnya seperti daun jeruk, daun salam, terus batang serai, lengkuas. Nah, kalau untuk lengkuas yang di bumbu rendang ini udah ada digiling di dalam bumbunya ya teman-teman. Jadi aku tidak menambahkan lengkuas lagi. Tapi kalau teman-teman bikin sendiri pastinya lengkuas itu biasanya dikeprek ya teman-teman. Aku dulu juga begitu. Sebelum tahu kalau bumbu rendang itu ternyata ada lengkuasnya. Nah, setelah tahu akhirnya aku ya udah nggak pernah pakai lengkuas yang dikeprek karena memang di dalam bumbunya itu udah lengkap. Jadi ya udah tinggal tambah-tambahin untuk daun-daunannya aja. Lanjut, aku mau cuci dulu untuk daun-daun rempahnya. Nanti terus dimasukkan ke dalam bumbu dan santannya. Nah, untuk merendang ini pastinya waktunya agak lama ya teman-teman. Kita harus sabar, terus rajin mengaduk. Tapi karena aku menggunakan panci teflon, ini tuh bener-bener panci sangat membantu dan panci favoritku, panci andalanku ya.
Nah, jadi kalau pakai panci teflon seperti ini tuh keuntungannya jarang ngaduk ya teman-teman, terus tidak mudah gosong bawahnya karena memang ada lapisan teflonnya jadi nggak lengket. Nah, di sini juga iya aku tadi lupa ya untuk menyebutkan ada tambahan daun kunyit. Ini karena daun kunyitnya panjang, jadi aku gulung-gulung, aku ikat supaya tidak terkelewer-kelewer ya teman-teman. Supaya nanti itu pas diaduk itu tidak nyangkut-nyangkut. Nah, sebenarnya bulan puasa itu nggak harus makan rendang atau lauk-lauk yang mahal. Sebenarnya enggak ya teman-teman. Nah, aku pun di sini juga beli hati karena hati itu lebih murah daripada daging. Dan ini pun tidak wajib banget di bulan puasa tuh harus kita makan yang harganya tuh lebih mahal. Sebenarnya apapun lauknya itu yang penting adalah niat puasanya, itu yang terpenting. Karena memang aku tuh udah lama ya nggak masak rendang. Nah, terus si Dede itu memang senang ati, jadi ya udah pas belanja di Superindo sekalian beli. Di situ juga lagi murah ya teman-teman, harganya tuh sekilonya tuh cuman 40, nggak ada 50.000, jadinya Pak Soto beli 1,5 kilo karena kalau daging kan mahal banget. Terus juga aku campur dengan telur muda, jadi nanti tuh setelah matang itu jadinya kan banyak, jadi aku packing nanti itu nggak langsung jadi satu gitu teman-teman, tapi aku packingnya jadi beberapa bungkus gitu ya, atau aku taruh di kotak-kotak gitu ya. Nanti kapan-kapan atau minggu depan gitu lagi pingin, atau kita pas lagi kepepet-pepetnya pas waktu sahur kita mungkin agak mepet bangunnya, agak kesiangan gitu, jadi kita tinggal hangatkan aja, jadi enggak sekaligus habis ya teman-teman. Nah, ini mulai aku aduk-aduk. Nah, sampai nanti mendidih itu agak sering diaduk-aduk ya teman-teman, supaya tuh santannya tidak pecah. Jadi harus sering-sering. Nah, nanti setelah udah mendidih itu baru kita jarang-jarang mengaduk, tidak masalah. Karena yang agak rawan itu sebelum mendidih ya. Jadinya jangan sampai lengah pas kita lupa mengaduk, tahu-tahu udah mendidih, itu nanti santannya kurang bagus. Oh ya teman-teman, semoga di bulan Ramadan puasa tahun ini 2024 semoga kita semua lancar menjalankan ibadah puasanya. Terus yang aktivitas juga lancar, tidak ada yang maksudnya tuh tidak ada halangan apapun. Pokoknya intinya lancar-lancar semua ya teman-teman. Nah, ini lanjut ke video dulu. Ini aku lanjut tadi masukkan ati sapinya. Tadi udah aku potong-potong ya teman-teman. Tuh kan nggak aku video supaya nggak kepanjangan. Udah aku cuci bersih. Terus tadi juga udah aku masukkan ke air panas sebentar supaya lemak-lemaknya tuh berkurang. Terus darahnya juga berkurang ya teman-teman. Karena hati itu kalau kita cuci itu kayak ada darahnya gitu. Nah, baru aku masukkan ke bumbu atau santan yang udah kita masak sampai mendidih. Nah, lanjut di sini aku iris-iris lagi karena masih ada sisa. Nah, aku tadi itu memasukkan ke air panasnya itu sebelum aku potong kecil-kecil ya teman-teman, karena untuk mempermudah kita motongnya supaya nanti itu tebal tipisnya tuh rata, tidak besar kecil gitu, terus matangnya tuh nanti bisa merata dan sama. Jadi aku merebusnya masih potongan besar-besar gitu sebentar di air mendidih. Setelah kencang, terus itu kan nanti juga airnya tuh kelihatan ya, warnanya tuh agak coklat-coklat hitam gitu, terus kayak ada gumpal-gumpal. Nah, itu kan darah-darah yang dari hati sapinya jadi berkurang. Kemudian di sini aku masukkan juga untuk telur mudanya.
Nah, ini telur mudanya itu sebenarnya belum matang ya teman-teman. Ini karena beku. Aku tuh belinya udah beberapa hari yang lalu, aku masukkan ke freezer. Lanjut aku di sini langsung campur dengan hati sapinya. Nah, aku teruskan tadi sapa-sapa teman-teman ya. Pokoknya buat teman-teman dimanapun berada, yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri, semoga semuanya sehat selalu dalam menjalankan ibadah puasa. Terus lancar aktivitasnya, yang mungkin sedang bekerja, semuanya pekerjaannya juga lancar. Amin amin ya robbal alamin. Lanjut, di sebelah aku mau rebus untuk sambal hijaunya atau sambal lado hijau. Tadi itu ada cabai hijau besar dan cabai hijau keriting. Juga aku campur dengan rawit hijau sedikit supaya agak pedas. Terus tomat hijau juga bawang merah. Nah, ini singkat cerita teman-teman ya, karena merendangnya juga udah agak lama, udah setengah jam di sini supaya cepat. Tadi itu setelah aku rebus, aku blender, tapi blendernya tuh nggak yang terlalu halus banget ya teman-teman. Karena kalau untuk cabai hijau itu aku lebih suka yang agak kasar. Ini pun menurut aku agak kehalusan sedikit ya, harusnya tuh cuman kayak pecah-pecah gitu. Biasanya tuh aku tumbuk pakai botol gitu karena ini malam hari takut kemalaman, untuk mempersingkat waktu jadi aku blender, tapi blendernya tuh blender kasar. Nah, untuk sambal hijau ini bumbunya aku simpel aja, hanya garam dan penyedap rasa serta aku tambahkan cuka. Kalau tidak ada cuka kita bisa gunakan air asam jawa atau pakai asam kandis juga nggak masalah ya teman-teman, atau bisa juga dengan air jeruk nipis. Pokoknya sesuaikan selera aja, karena memang yang terpenting adalah kita ambil sari asamnya. Nah, untuk lalapannya ini aku nanti cuman pakai timun teman-teman, karena tadi tuh aku lupa nggak beli daun singkong waktu ke pasar ya, jadinya ya udah akhirnya aku pakai timun aja nanti lalapnya. Terus untuk bumbu rendangnya tadi aku udah icip, aku tambah bumbunya tuh cuman dikit-dikit aja ya, atau seseningnya. Karena bumbu gilingnya ini udah mengandung garam, jadi di tempat langgananku tuh menggilingnya tuh dikasih garam katanya untuk pengawet. Jadi aku tuh tidak berani memakai garam di awal ya teman-teman, tapi aku tambahkan garam itu setelah airnya udah mulai susut atau mengental, baru bumbu rendangnya tuh aku icip kurang apa baru aku tambahkan. Tadi cuman aku tambahkan penyedap rasa, terus dengan garam dan kaldu bubuk rasa sapi. Udah itu aja ya teman-teman, aku nggak pakai gula karena aku lebih seneng rendang atau sambal hijau itu yang tanpa gula. Alhamdulillah teman-teman, masakanku udah selesai untuk menu sahur besok ya. Nah, ini sambal hijau udah selesai, rendang pun juga udah selesai. Ini udah mengering, warnanya juga udah cantik, kentalannya juga pas. Aku tinggal matikan kompor. Oke teman-teman, selamat menjalankan ibadah puasa, semoga lancar dan sehat selalu. Cukup sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat, semoga bisa menghibur teman-teman. Ambil sisi positifnya, jangan lupa selalu bahagia dan bersyukur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.